Bayangkan ini, kita sedang berdiri di tepi jurang perubahan terbesar dalam sejarah modern, dan waktu kita tinggal 5 tahun. Bukan untuk menunggu, bukan untuk menonton, tapi untuk bertindak. Menuju tahun 2030, semua indikator global, ekonomi, teknologi, geopolitik, mengarah ke satu hal, disrupsi besar-besaran. Ini bukan teori konspirasi atau narasi dramatis. Ini adalah realita yang sedang mengintai di balik layar hidup kita. Kalau kamu masih merasa bisa nanti aja, maka kamu sedang bermain-main dengan waktu yang tidak akan pernah kembali. Apa yang terjadi di 5 tahun ke depan akan menentukan siapa yang naik kelas dan siapa yang tergerus oleh sistem. Inilah momen once in a lifetime, kesempatan langka untuk membalikkan keadaan, keluar dari zona stagnan, dan memantapkan pijakan baru di dunia yang sebentar lagi tidak akan lagi mengenali cara lama. Di antara kekacauan yang datang, hanya mereka yang siap mental, finansial, dan teknologi yang akan mampu bertahan. Tahun 2030 bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah titik kritis peradaban. Dan jika kamu berpikir ini cuma omong kosong motivator, ingat satu hal. Sejarah tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya selalu kembali. Seperti Perang Dunia, seperti revolusi industri, seperti pandemi 2020. Setiap kali dunia kacau, jendela peluang terbuka lebar bagi yang berani melangkah. Jangan tunggu semuanya terbakar untuk menyadari bahwa kamu harus bergerak. Sekarang, bukan nanti. Sekarang, bukan nanti. Karena justru di tengah kekacauanlah tangga menuju atas muncul. Ini mungkin terdengar kejam, tapi realita dunia adalah saat sistem lama runtuh, celah baru terbuka. Disrupsi bukan cuma bencana, dia adalah pintu belakang bagi mereka yang selama ini dikunci dari pintu depan. Dan kalau kamu tahu cara masuk, kamu bisa naik kelas lebih cepat dari siapapun yang bermain aman. Timothy percaya, dan sejarah pun setuju, bahwa perubahan besar dalam struktur sosial jarang lahir dari stabilitas. Lihat saja wabah hitam di abad ke-14. Tragedi itu memang menghancurkan populasi Eropa, tapi di sisi lain menciptakan kelangkaan tenaga kerja, menaikkan upah buruh, dan secara radikal mengubah posisi sosial mereka yang sebelumnya dianggap tidak penting. Lompatan sosial terjadi saat dunia kacau, bukan saat semuanya tenang. Sama halnya dengan revolusi industri, yang dulunya tukang besi, mendadak jadi pengusaha besar hanya karena berani memanfaatkan arus baru. Dan pola ini berulang. Pandemi COVID-19 adalah contoh riset global paling nyata di zaman kita. Saat semua orang panik, beberapa orang justru mengambil alih panggung. Dari konten kreator dadakan hingga pebisnis digital yang muncul entah dari mana. Mereka menang bukan karena paling pintar, tapi karena paling cepat membaca arah angin. Jadi kalau kamu merasa hidup ini nggak adil, justru sekaranglah momenmu. Dunia sedang tidak stabil, dan dalam ketidakstabilan itu, tangga sosial lama runtuh. Tapi, tangga baru sedang dibangun. Siap naik atau tetap menonton? Siap naik atau tetap menonton? Karena pada akhirnya, naik atau tidaknya kamu di tengah kekacauan itu bukan soal keberuntungan semata, tapi soal keberanian untuk bertanggung jawab penuh atas hidupmu sendiri. Disrupsi bisa jadi peluang, tapi tanpa akuntabilitas, kamu hanya akan jadi korban baru dari sistem lama. Inilah titik baliknya. Berhenti menyalahkan pemerintah, bos, orang tua, atau keadaan. Karena selama kamu sibuk mencari kambing hitam, kamu kehilangan waktu untuk menggiring hidupmu sendiri ke arah yang kamu mau. Lihat saja fenomena umum di sekitar kita. Karyawan yang mencuri lalu menyalahkan sistem kantor yang gak adil, pemain futsal yang kalah dan bilang timnya bego, atau orang miskin yang menyalahkan semua hal kecuali dirinya sendiri. Bukan berarti sistem tidak salah, tapi kenyataannya kamu nggak bisa mengontrol sistem. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Dan kalau kamu menyerahkan kendali itu, kamu menyerahkan hidupmu pada dunia yang tidak peduli kamu gagal atau berhasil. Timothy menyampaikan dengan tegas dan tanpa basa-basi. Kemiskinan itu bukan kutukan, tapi seringkali ia lahir dari 3 racun internal: kemalasan, kebodohan, dan kesombongan. Malas untuk bertindak, bodoh untuk terus menunda belajar, dan sombong untuk merasa diri paling benar meskipun hidupnya stagnan. Ini keras ya, tapi justru karena keras, kamu harus mulai jujur pada diri sendiri. Dunia tidak akan menyelamatkanmu, tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri kalau kamu cukup jujur untuk mengakui bahwa hidupmu adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Dan kalau kamu benar-benar sadar akan hal itu, pertanyaan berikutnya bukan lagi, kenapa hidup gue gini? Tapi,
tangga mana yang bisa gue panjat sekarang. Dunia sudah berubah, gamenya sudah beda, dan dua tangga tercepat untuk naik kelas di era ini, menurut Timothy, sangat jelas. Kripto dan AI. Bukan karena tren, tapi karena dua hal ini adalah tools utama di medan baru yang sedang dibentuk. Bicara soal kripto, kita bukan lagi ngomongin spekulasi cepat kaya. Kita bicara soal sistem keuangan baru. Bitcoin bukan sekedar aset digital, tapi perlawanan terhadap sistem lama yang terbukti terus-menerus menggerus daya beli kita. Di tengah inflasi yang makin menggila, uang kertas makin tidak berharga. Tapi Bitcoin, ia tidak bisa dicetak sembarangan. Ia tidak tunduk pada kebijakan politisi. Inilah bentuk pertahanan modern bagi orang biasa yang ingin menyelamatkan nilainya dari tsunami ekonomi yang tak terhindarkan. Lalu ada AI, kekuatan baru yang akan mengubah cara manusia bekerja, belajar, bahkan berpikir. Kamu bisa abaikan ini, lalu jadi seperti mereka yang menertawakan internet di awal 2000-an, atau kamu pelajari dan manfaatkan, lalu naik kelas sebelum orang lain sadar. Dunia sedang membangun jalur cepat, dan dua lintasan utamanya adalah kripto dan AI. Pertanyaannya sekarang, kamu masih sibuk mengeluh, atau sudah mulai mendaki tangga? Kamu masih sibuk mengeluh atau sudah mulai mendaki tangga? Kalau kamu sudah naik satu anak tangga dan mulai menoleh ke dunia kripto, maka satu nama yang wajib kamu pahami adalah Bitcoin. Bukan Dogecoin, bukan token aneh-aneh yang naik turun kayak roller coaster, tapi Bitcoin. Kenapa? Karena ini bukan lagi soal investasi biasa. Ini soal memegang kendali atas nilai yang kamu miliki di tengah sistem moneter yang sedang sekarat pelan-pelan. Bitcoin adalah jawaban modern terhadap inflasi yang tak terkendali. Di saat bank sentral di seluruh dunia mencetak uang seperti air, Bitcoin punya satu kekuatan utama, keterbatasan. Cuma akan ada 21 juta Bitcoin. Nggak bisa dicetak ulang, nggak bisa dimanipulasi oleh keputusan politik. Itulah kenapa banyak orang menyebutnya sebagai emas digital. Tapi jujur saja, emas bisa dicuri, disita, dan diatur. Bitcoin, kamu simpan di dompet digitalmu sendiri. Kamu punya kunci, kamu punya kendali, kamu punya kekuatan. Dan jangan salah paham, ini bukan spekulasi jangka pendek. Ini adalah fondasi jangka panjang. Timothy percaya, dan banyak bukti yang mengarah ke sana, bahwa Bitcoin akan menjadi tulang punggung sistem keuangan masa depan. Jadi ketika dunia mulai runtuh karena krisis, perang mata uang, atau hiperinflasi, kamu mau tetap pegang uang kertas? Atau kamu mau memegang sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh kekacauan? Pilihannya ada di tanganmu, hari ini, bukan besok. Pilihannya ada di tanganmu, hari ini, bukan besok. Karena besok, nilai uangmu bisa saja sudah digerogoti diam-diam oleh musuh paling licik, inflasi. Dan ini yang jarang disadari banyak orang. Inflasi bukan cuma kenaikan harga, ia adalah perampokan senyap terhadap daya beli. Tapi anehnya, inflasi justru jadi sahabat terbaik bagi mereka yang punya aset. Ya, kamu nggak salah baca. Inflasi bukan ancaman bagi yang siap, tapi senjata bagi mereka yang mengerti cara bermainnya. Logikanya sederhana, saat uang cetak makin banyak, nilainya turun. Tapi barang yang terbatas, seperti properti, emas, dan tentu saja Bitcoin, justru naik. Orang yang menyimpan uang di tabungan makin miskin perlahan-lahan. Gaji naiknya lambat, tapi harga semua barang naik terus. Tapi mereka yang punya rumah, nilainya naik. Punya Bitcoin? Naik. Punya aset keras lainnya? Mereka tertawa sambil menyaksikan uang tunai melemah dari balik jendela investasi mereka. Timothy bahkan mengingatkan bahwa saham yang sering dianggap penyelamat sekarang makin rentan manipulasi. Banyak digerakkan oleh sentimen, spekulan besar, dan algoritma pasar yang tak bisa kamu lawan. Berbeda dengan aset seperti Bitcoin, yang sifatnya transparan, terdesentralisasi, dan dibatasi secara matematis. Jadi, kamu mau tetap simpan uang di bawah bantal, atau dalam tabungan dengan bunga konyol 2%, atau kamu mau berpihak pada kekuatan yang diam-diam sedang memperkaya para pemilik aset. Ingat, kalau kamu nggak punya aset, maka kamulah yang jadi aset. Kalau kamu nggak punya aset, maka kamulah yang jadi aset. Aset untuk sistem lama yang dibangun di atas kemalasan kolektif dan rasa nyaman palsu. Dan inilah jebakan paling berbahaya. Zona nyaman. Dunia berubah, tapi banyak orang tetap duduk manis di kursinya, berharap perubahan tidak sampai ke mereka. Kabar buruknya, perubahan tidak peduli.
Dia tidak akan mengetuk pintu sopan-sopan. Dia akan menerobos, menghancurkan yang diam, dan memberi ruang bagi yang siap. Timothy sendiri, meskipun sudah di level sukses yang membuat banyak orang iri, tidak pernah berhenti menekan dirinya. Bukan karena serakah, tapi karena tahu satu hal, kalau kamu diam, kamu digilas. Ini bukan tentang jadi orang terkaya, ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu yang tahan uji dalam goncangan. Dunia ke depan bukan untuk mereka yang cukup pintar, tapi untuk mereka yang cukup lincah, cukup gesit, dan cukup sadar bahwa kenyamanan hari ini bisa jadi malapetaka besok. Dan mari kita bicara soal aset paling langka. Bukan Bitcoin, bukan emas, tapi waktu. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya lagi. Tapi 1 jam yang kamu sia-siakan tidak akan pernah kembali. Kamu bisa scroll TikTok, Netflixan, rebahan, merasa healing. Dan 5 tahun kemudian, kamu sadar dunia sudah berubah total dan kamu tidak punya tempat di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, kamu masih nunggu alarm berbunyi? Atau kamu mulai lari sebelum dunia menyuruhmu berlari? Kamu mulai lari sebelum dunia menyuruhmu berlari? Bagus, karena tahun-tahun ke depan bukan cuma soal perubahan, tapi potensi kehancuran sistemik yang bisa mengubah hidup miliaran orang. Timothy memperingatkan bahwa menjelang 2030, kita bukan cuma menghadapi inflasi biasa, tapi potensi hiperinflasi global. Ini bukan lagi sekedar skenario film fiksi. Ini adalah konsekuensi logis dari dunia yang mencetak uang lebih cepat daripada mencetak solusi. Dan bukan cuma uang yang terancam, kita juga berada di tengah pusaran ancaman lain yang sama seriusnya, kerusakan sistem keamanan siber dan ketegangan geopolitik. Perang modern tidak lagi soal tank dan senapan, tapi tentang menyerang infrastruktur digital, membekukan akses keuangan, bahkan melumpuhkan ekonomi lewat tombol di ruang gelap. Kombinasikan ini dengan utang negara yang menumpuk dan ekonomi global yang rapuh, dan kamu punya resep lengkap untuk kekacauan. Apa dampaknya buat kamu? Segalanya. Harga barang melambung, daya beli ambruk, tabunganmu bisa lenyap nilainya dalam hitungan bulan. Kamu pikir BBM mahal sekarang? Tunggu sampai skenario hiperinflasi jadi kenyataan. Kamu pikir cicilan rumah sudah berat sekarang? Tunggu sampai suku bunga melonjak tajam demi menstabilkan mata uang. Dan saat itu terjadi, hanya mereka yang sudah bersiap dengan aset yang tahan banting dan pengetahuan yang tepat yang akan tetap berdiri. Sisanya, jadi penonton yang tidak diundang dalam permainan yang tidak mereka pahami. Sisanya, jadi penonton yang tidak diundang dalam permainan yang tidak mereka pahami. Dan kamu tahu kenapa itu terjadi? Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka malas belajar. Di dunia yang makin rumit, kebodohan itu bukan nasib, itu pilihan. Maka Timothy menegaskan, pendidikan diri adalah senjata paling mematikan di era paskah normal ini. Kamu nggak bisa menunggu sekolah, pemerintah, atau bosmu menyuruhmu belajar. Kamu harus lapar sendiri. Mulailah dari 2 medan utama, kripto dan AI. 2 pilar tadi bukan cuma tren, tapi medan perang. Kalau kamu tidak memahaminya, kamu akan jadi korban sistemnya. Mulailah baca white paper Bitcoin. Pelajari teknologi blockchain. Pahami apa itu wallet, private key, dan smart contract. Jangan tunggu jadi hacker atau programmer. Cukup tahu, cukup paham, cukup siaga. Karena yang tahu bisa menghindar. Yang buta hanya bisa tertabrak. Begitu juga dengan AI. Dunia sudah penuh dengan tools canggih yang bisa mempercepat kerja, otomatisasi bisnis, dan bahkan menggantikan profesi. Kamu bisa panik, atau kamu bisa beradaptasi. Pelajari prompt engineering, gunakan AI untuk bisnismu, pelajari dasar-dasarnya. Jangan khawatir jadi ahli, cukup jadi pemain yang bisa main. Ingat, di dunia yang baru ini, modal utama bukan uang duluan, tapi pengetahuan yang bikin kamu tahu kemana uang mengalir. Tahu kemana uang mengalir, maka saatnya kamu bertindak. Karena tahu saja nggak cukup kalau kamu cuma diem di tempat. Ilmu tanpa aksi itu cuma koleksi. Dan dalam konteks masa depan, 1 langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 niat baik yang tidak pernah dijalankan. Timothy bilang dengan tegas, beli Bitcoin sekarang. Bukan besok, bukan setelah semua orang beli, bukan setelah harganya naik gila-gilaan. Ini bukan soal ngetren, ini soal perlindungan. Bitcoin adalah satu-satunya aset yang tidak bisa disita sembarangan, tidak bisa dimanipulasi otoritas pusat, dan tidak bisa dicetak ulang sesuka hati. Ia adalah sistem kekebalan finansial di tengah tubuh dunia yang makin kerotos.
Dan kamu nggak perlu jadi sultan untuk mulai. Beli sedikit, pahami cara menyimpan, bangun kepercayaan diri. Karena dalam dunia krisis, bahkan secuil pertahanan lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Lihat ini bukan sekadar investasi pribadi, tapi sebagai tameng untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk generasi setelahmu. Karena ketika sistem lama runtuh, hanya mereka yang punya cadangan, baik aset maupun kesadaran, yang bisa menyambut dunia baru dengan kepala tegak. Jangan tunggu sinyal hijau. Dalam dunia seperti sekarang, sinyal terbaik adalah instingmu sendiri yang berkata, "Ayo, sekarang." Karena dalam dunia seperti sekarang, sinyal terbaik adalah instingmu sendiri yang berkata, "Ayo, sekarang." Tapi jika kamu abaikan insting itu, kalau kamu tetap menunggu, bukan peluang yang datang, tapi penyesalan. Dan Timothy menegaskan, luka paling dalam bukan datang dari kesalahan, tapi dari diam, dari tidak pernah mencoba, dari membiarkan kesempatan lewat begitu saja karena takut, ragu, atau terlalu sibuk mencari alasan. Bayangkan 5 tahun lagi, kamu melihat teman-temanmu yang dulu mulai investasi kecil-kecilan di Bitcoin, yang dulu iseng belajar AI di sela kerja kantoran, yang dulu kamu anggap terlalu optimis. Sekarang, hidupnya jauh di depan. Sementara kamu masih di tempat yang sama, hanya lebih tua dan lebih sadar bahwa kamu ketinggalan. Dan yang paling menyakitkan, kamu bukan gagal. Kamu cuma nggak pernah benar-benar mulai. Dan itu belum yang paling parah. Rasa malu yang lebih besar muncul ketika generasi setelahmu, anakmu, keponakanmu, atau adik-adikmu bertanya, "Kenapa dulu kamu nggak ambil langkah itu?" Kamu akan sadar bukan cuma dirimu yang rugi, tapi keturunanmu, keluargamu, dan masa depan mereka ikut kehilangan momen emas karena kamu memilih diam. Jangan tunggu sampai kamu hanya bisa berkata, "Andai dulu," karena kalimat itu tidak akan pernah bisa membalik waktu. Jangan tunggu sampai kamu hanya bisa berkata, "Andai dulu," karena waktu tidak menoleh ke belakang, dan dunia juga tidak akan menunggu kamu sadar. Ini bukan sekedar nasihat dari seorang motivator. Ini adalah panggilan terakhir. Alarm keras yang sudah berbunyi sejak lama, tapi banyak orang memilih menekan tombol snooze. Timothy menyebutnya dengan jelas, ini bukan era nyaman-nyaman cari aman. Ini era berubah atau tergilas. Kalau kamu merasa semuanya bergerak terlalu cepat, itu karena memang begitu adanya. Tapi daripada panik, kamu punya 2 pilihan, beradaptasi dan menyesuaikan diri, atau diam dan tergilas. Dan jangan salah, yang tergilas bukan cuma yang malas, tapi juga mereka yang sok tahu, merasa aman dan terlalu sombong untuk belajar hal baru. Masa depan tidak kenal belas kasihan. Ia hanya berpihak pada mereka yang bersedia memutar cara pikir dan merombak kebiasaan lama. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi, siapa yang akan sukses? Tapi, apakah kamu cukup berani untuk tidak menjadi korban? Karena pada akhirnya, semua orang akan terkena dampak, tapi hanya sedikit yang akan memanfaatkannya. Masa depanmu bukan milik pemerintah, bukan milik bosmu, bukan milik pasar. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Dan keputusan itu dimulai hari ini, sekarang juga.